Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awalil Rizki kali ini membacakan topik pertumbuhan kredit 2026. Berita ini ditayangkan oleh bisnis.com. Judulnya Ramalan Pertumbuhan Kredit 2026 dari Bankir dan Pengamat. Bisa lebih tinggi, tanda tanya ya. Ini ditayangkan pada hari Sabtu 29 November 2025 jam 14.15. Jurnalisnya Niluh Anggela. Ini ada gambar ilustrasi uang yang diperlihatkan oleh seorang karyawan di Money Changers. Nah, beritanya begini, baik bankir maupun ekonom meyakini pertumbuhan kredit perbankan dapat tumbuh lebih tinggi tahun depan menyusul adanya pemberian insentif dari pemerintah hingga prospek penurunan suku bunga global maupun domestik. Jadi maksudnya lebih tinggi ini lebih tinggi dari tahun ini ya. Dan alasannya si ekonom maupun perbankan yang nanti dikutip oleh berita ini adalah karena ada insentif dari pemerintah dan juga prospek penurunan suku bunga global maupun domestik. CEO Citi Indonesia Bathara Sianturi menyampaikan adanya insentif dari pemerintah hingga proyeksi penurunan suku bunga dapat menstimulasi permintaan kredit. Itu yang saya rasa message yang perlu ditekankan gitu. Jadi lebih kondusif tahun depan karena will be a lower interest rate environment. Jadi lebih rendah lah kira-kira gitu. Kata Bathara usai menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI 2025 Jakarta Pusat hari Jumat 28 November. Jadi rupanya Bathara ditanya oleh jurnalis ketika selesai mengikuti pertemuan tahunan ya. Nah, sementara itu Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Andri Asmoro memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit tahun depan high single digit alias berada di kisaran 9% sampai 10%. Sebetulnya high single digit ya berarti yang penting tidak 2 digit ya di bawah 10%, tapi ini disebut 9% sampai 10%. Dengan demikian, ini si Pak Asmoro tadi ya, dia memperkirakan pertumbuhan kredit yang ditargetkan oleh Bank Sentral akan tercapai tahun depan dengan catatan pada kuartal 1 dan 2 pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit kan mengikuti juga dari pemulihan pertumbuhan ekonomi ya, ujar Asmoro. Jadi dua orang yang dikutip ini memang menekankan pada adanya stimulus oleh pemerintah dan otoritas sebetulnya, karena yang dihadiri itu adalah pertemuan tahunan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu biasa melakukan pertemuan tahunan di akhir tahun ya. Itu Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pidato, lalu ada juga dokumen yang disiapkan sebagai bagian dari transparansi publik ya oleh Bank Indonesia tentang kebijakan, tentang kondisi ya kurang lebih. Beda dengan laporan keuangan ya, ini laporan beda lagi juga dengan laporan kondisi perekonomian. Ini salah satunya cukup informatif ya. Nah, pada pertemuan tahunan kali ini dihadiri oleh Presiden Prabowo, juga ada pidatonya. Nah, ini dua orang yang dikutip ini ekonom ya, ekonom dari bank itu menanggapi sebagian isi dari yang disampaikan oleh Pak Ferry Gubernur. Nah, kedua-duanya tadi mengatakan kredit ini memang akan lebih tinggi dari tahun ini. Cuma dari yang pendapat pertama tadi penekanannya adalah pada insentif pemerintah dan otoritas ya, tidak hanya pemerintah tapi juga Bank Indonesia. Kemudian iklim bunga rendah di dunia dan yang di global yang mungkin juga akan diikuti oleh iklim bunga lebih rendah, bukan bunga rendah kalau di Indonesia lebih rendah dari sebelumnya tahun depan.
dan akhir-akhir tahun ini sudah dimulai. Cuma kan dari sisi itu berarti kan sisi penawaran ya, sisi ketersediaan bank untuk memberi yang lebih rendah. Begitu juga dari sisi permintaan dia harganya lebih murah. Tapi apakah ini akan menciptakan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi karena harganya lebih murah, harga kredit ya? Itu soal lain. Karena itu Asmoro cukup jeli ini mengatakan ini juga bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Dia bahkan menyebut pemulihan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada suasana bahwa sekarang ini sebetulnya tidak terlalu baik. Ini yang kita kadang kalau baca-baca berita dan juga bahkan pernyataan pejabat ini kenapa sih nggak diakui? Padahal sebagian juga dasarnya pemulihan. Pemulihan berarti dari sakit kan. Jadi tapi apapun ini kedua-duanya memberi pernyataan yang menurut saya dasarnya normatif, hasilnya nanti. Nah saya baca lagi. Adapun Gubernur BI Peri Parjo dalam sambutannya mengharapkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dengan target kisaran 8% sampai 12% tahun depan. Untuk itu pihaknya tetap mendorong kebijakan makroprudensial yang longgar pada 2026. Nah perhatikan ya, Asmoro tadi 9 sampai 10%, yang ini 8 sampai 12%. Ya benar tercapai kan, tetapi ini juga menarik ya, Bank Indonesia ini belakangan entah itu proyeksi pertumbuhan ekonomi, entah itu proyeksi pertumbuhan kredit, rentangnya itu makin jauh ya. Sebut misalnya target pertumbuhan dari 4,7 sampai 5,4% atau 5,6%. Itu nggak lazim ya, proyeksi dari lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga internasional kah, bank kah, atau lembaga think tank, itu ya spreadnya, marginnya itu ya 1%, misalnya melamar 5,0 sampai 5,1 atau 5,3, 5,4 itu lazim. Nah kalau jarak ramalan pertumbuhan ekonominya 0,8% poin itu mah bukan meramah, bukan proyeksi ya, itu cuma buat ngeles saja. Kalau rendah oke, kalau tinggi oke. Ini juga begitu. Kalau 8% sampai 12% ini kan menyangkut psikologis ya, sudah terjadi biasa sudah di Indonesia untuk kasus untuk angka pertumbuhan. Kalau 2 digit itu dianggap tinggi, kalau di bawah 2 digit, di bawah 10% itu rendah, karena kan kita melihat data historis ya. Nah, jadi kalau dia naruh 8% sampai 12%, itu sama saja Bank Indonesia sebenarnya tidak terlalu optimis, masih memberi peluang di bawah 2 digit. Nah, tadi Pak Asmoro juga diplomatis menurut saya. Jadi disebutnya itu ya high single digit, itu 9-10%. Berarti kan juga nggak tinggi sebenarnya. Nah, gitu ya, saya baca lagi pelanjutan beritanya. Dia menyampaikan maksudnya ini Pak Ferry, bahwa Bank Sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi, terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Jadi memang ada beberapa jenis kebijakan di Bank Indonesia yang kita lazim umum ketahui itu kan kebijakan moneter ya, kebijakan pasar uang, operasi pasar terbuka, apakah itu di Palas ataukah dia juga melakukan absorpsi dan maupun ekspansif. Absorpsi kalau dia misalnya menerbitkan SBRI, juga ada kaitannya juga dengan instrumen seperti SBN Revo. Nah yang ini jenis kebijakan lain yang disebut dengan makroprudensial. Makroprudensial itu ya dia mencoba mengatur likuiditas perekonomian secara makro dengan berbagai kebijakannya di luar tadi, selain operasi pasar terbuka tadi ya. Jadi misalnya GWM untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas itu dikurangi dan ada bobotnya, berarti kan duit yang harus diletakkan si bank kepada Bank Indonesia karena dia memiliki penyaluran kredit di sektor yang diprioritas tadi itu lebih kecil presentasinya, berarti dia pegang duit lebih banyak. Nah, dan semacam itu. Sebenarnya kebijakan makroprudensial likuiditas itu lebih begitu. Nah, itu yang disebut bahwa Bank Indonesia akan mendorong 400-800 triliun. Itu artinya perhitungan ketika GWM terutama ya dikurangi, itu
presentasinya, berarti bank punya ketersediaan dana yang lebih besar. Begitu juga dengan instrumen SBN yang di utak-atik fasilitas peminjaman dari bank kepada dia, juga kaitannya dengan fasilitas bank menarik maupun keluar. Jadi kalau dia memberi insentif yang lebih rendah terhadap duit yang ditaruh di bank selain GWM ya, itu berarti kan si bank akan lebih cenderung menyalurkan ke tempat lain. Dan sebaliknya ketika bank butuh untuk menambahi likuiditasnya, si BI bisa memberikan dengan bunga yang lebih rendah sehingga mendorong si bank lebih berani. Tapi ini semua faktor di harga bunga ya, di harga atau bunga. Tadi seperti kata Pak Asmoro, itu pertumbuhan ekonomi kalau disederhanakan dalam ini, ada nggak permintaannya di sektor real, menguat nggak? Kalau ada selalu ada ya. Dan yang penting lagi, apakah kondisinya itu membuat permintaan kredit itu lebih besar dari tahun ini dan sudah memasuki percepatan sektor real, jadi sehingga bisa tumbuh 2 digit. Jadi dengan demikian menurut saya berita ini menegaskan baik dari Bank Indonesia maupun dari pihak ekonom perbankan sebetulnya masih konservatif melihat 2026 itu. Pernyataan-pernyataan akan tumbuh lebih tinggi itu lebih bersifat harapan dan bersifat prudent, hati-hati. Jadi kalau demikian ujungnya ada. Sebaliknya memang kredit dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi kan juga dipengaruhi oleh kredit. Jadi kalau misalnya mau tumbuh tinggi, kalau dia tidak 2 digit kreditnya ya dari data historis tidak pernah di atas 5 ya, misalnya maksudnya di atas 5,1 lah, atau sekurang-kurangnya di atas 5 itu kalau tidak 2 digit. Kalau di bawah 2 digit kredit itu ya di kisaran 5 saja, nggak mungkin melompat menjadi 5,3 atau 5,4 seperti yang diharapkan. Jadi ini ya, jadi menariknya angka-angka yang disampaikan oleh Bank Indonesia, oleh Kementerian Keuangan, ini satu dengan yang lain, logika penalaran hubungan antar kredit dengan pertumbuhan dan lain-lain itu menurut saya makin bersifat harapan. Bukan berarti tidak mungkin dibandingkan hubungan-hubungan yang terukur dan berdasarkan data historis maupun berdasarkan kemungkinan ke depan. Mudah-mudahan komentar saya ini menambah informasi buat para pemirsa.